Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kerja udah mati-matian, tapi kok gaji kayak jalan di tempat? Nah, mungkin masalahnya bukan karena kita kurang kerja keras, tapi karena nilai yang kita tawarkan ke pasar kerja juga belum nambah. Ini bukan buat nyalahin kamu ya, sama sekali bukan. Ini justru buat nunjukin kalau ada pintu lain yang bisa kita buka. Soalnya kalau nilai diri kita naik, peluang juga pasti ikutan naik. Dan kabar baiknya, kamu nggak perlu langsung kuliah lagi atau resign buat naik level. Kadang yang kita butuhin itu cuma satu kebiasaan kecil yang konsisten. Belajar skill baru, cukup 15 menit aja setiap hari. Yuk, kita mulai dari kenyataan yang mungkin agak pahit ya. Banyak dari kita tuh udah kerja keras banget. Bangun pagi, pulang malam, capeknya luar biasa. Tapi penghasilan ya segitu-gitu aja. Kenapa ya? Karena inti masalahnya ada di sini. Pasar kerja itu seringnya nggak peduli seberapa lelah kita. Yang mereka bayar itu nilai, hasil, dan kemampuan kita buat nyelesain masalah. Jadi kerja keras itu penting, tapi nilai jual kita juga harus terus di-upgrade. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah topik ini satu persatu. Mulai dari kenapa kerja keras doang nggak cukup, kenapa skill itu aset terbaik kita, gimana sih sistem 15 menit sehari itu bekerja, terus skill apa aja yang bisa dipilih, cara ngubahnya jadi uang, dan gimana semua langkah kecil ini bisa jadi perubahan besar buat kita. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kerja keras kamu itu valid, itu nyata dan patut dihargai. Tapi kalau kita mau penghasilan juga ikut naik, kita perlu nambahin sesuatu ke dalam diri kita. Sesuatu itu ya keahlian. Skill inilah yang sering jadi pembeda besar antara orang yang terjebak di rutinitas yang sama dengan orang yang pelan-pelan bisa naik level, baik dalam karir maupun pendapatannya. Coba deh, berhenti sejenak dan jawab ini dalam hati, sejujur-jujurnya ya. Selama setahun terakhir, kemampuanmu nambah di bagian mana? Kalau jawabnya agak susah atau bahkan nggak ada, nah itu mungkin alarm buat kita. Sinyal kalau di tahun depan kita perlu lebih serius lagi buat membangun nilai diri kita sendiri. Kebanyakan orang mikir investasi itu ya soal uang, saham, emas. Padahal buat kita yang lagi merintis, investasi paling aman dan paling penting itu justru bukan di dompet, tapi di kepala kita, di skill kita. Kenapa? Gini, uang bisa habis, barang bisa rusak, tabungan bisa kepake buat keadaan darurat. Tapi skill, keahlian yang benar-benar kamu kuasai, itu bakal nempel selamanya di diri kamu dan bisa dipakai berkali-kali buat cari peluang baru. Nah, ini perbandingan yang keren banget. Menabung itu penting, jelas fungsinya buat ngejaga uang yang udah kita punya. Tapi kalau kita cuma fokus nabung tanpa pernah nambah kemampuan, kita tuh ibaratnya cuma jagain ember yang isinya terbatas. Di sisi lain, belajar skill baru itu kayak kita lagi bikin keran air baru. Kita lagi buka pintu buat datengin sumber-sumber penghasilan baru ke hidup kita. Jadi, satu buat bertahan, satu lagi buat menyerang. Sekarang pasti ada yang mikir, iya ngerti, tapi masalahnya gue nggak punya waktu. Saya paham banget, pulang kerja udah capek, masih ada urusan rumah, badan rasanya pengen rebahan aja. Justru karena itu, kita nggak akan ngomongin belajar 2 jam tiap malam. Kita mulai dari yang paling realistis dan paling mungkin dilakuin. Cuma 15 menit sehari. Iya, cuma 15 menit. Kenapa? Karena angka ini tuh cukup kecil, jadi nggak bikin kita ngerasa terbebani atau takut buat mulai. Tapi di saat yang sama, ini juga cukup buat ngebangun sebuah kebiasaan baru yang produktif. Seringkali, masalah terbesar kita itu bukan nggak mampu belajar, tapi kita nunggu waktu luang yang sempurna yang ya seringnya nggak pernah datang. Dan coba deh lihat, ini dia kekuatan dari konsistensi. Kelihatannya sepele, 15 menit sehari. Tapi kalau itu dilakuin selama sebulan, totalnya jadi 450 menit. Itu lebih dari 7 jam belajar fokus loh dalam sebulan. Bayangin, 7 jam lebih kamu pakai buat nguasain satu skill baru. Mungkin belum langsung jadi ahli, tapi itu udah lebih dari cukup buat ngebawa kamu bergerak dari titik nol. Terus gimana cara pakai 15 menitnya? Gini formulanya, simple tapi efektif banget. 5 menit pertama kamu pakai buat nonton tutorial atau baca materi, 10 menit sisanya langsung praktek, langsung coba. Kenapa prakteknya lebih lama? Karena waktu kita berhasil bikin sesuatu, sekecil apapun, otak kita jadi senang dan ngerasa, oh ternyata gue bisa. Nah, perasaan itulah yang bikin kita jadi termotivasi buat lanjut besoknya. Jadi belajar secukupnya, praktek seseringnya. Coba deh sekarang, pikirin jadwal harianmu. Pasti ada kan selipan 15 menit yang biasanya kepake buat scroll-scroll sosmed gak jelas, mungkin pas lagi di jalan, pas nunggu pesanan makanan datang, atau pas sebelum tidur. Nah, kalau ada, slot waktu itulah modal pertama kamu. Waktunya udah ada, tinggal kita ganti aja isinya. Oke, kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Skill apa aja sih yang realistis buat kita pelajari sebagai pemula?
Saya udah pilihin 5 yang lagi banyak dibutuhin di pasar, bisa dimulai pelan-pelan, dan nggak harus jadi jagoan teknologi dulu buat bisa mulai. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, desain sederhana. Buat bikin konten sosmed atau poster. Ini cocok buat kamu yang suka mainin visual. Kedua, admin chat atau customer service. Ini dibutuhin banget sama online shop dan cocok buat kamu yang teliti dan suka komunikasi. Ketiga, copywriting alias nulis caption produk yang ngejual. Keempat, edit video pendek. Skill dewa di zaman TikTok dan Reels sekarang. Dan kelima, spreadsheet sederhana buat bantu bisnis ngerapihin data. Ini pas buat kamu yang suka sama kerapian dan angka. Nah, gimana cara milihnya? Kuncinya satu, jangan serakah. Jangan coba pelajarin semuanya sekaligus. Pilihlah satu aja berdasarkan apa yang kamu suka secara alami. Kalau kamu seneng lihat gambar bagus, ya pilih desain. Kalau kamu orangnya seneng ngobrol, coba deh admin chat. Suka nulis, ambil copywriting. Suka sama angka yang rapi? Spreadsheet jawabannya. Pilih yang paling bikin kamu penasaran dan enjoy proses belajarnya. Jadi, intinya itu fokus. Pilih satu aja skill buat didalami selama 30 hari ke depan. Kalau kamu harus milih sekarang juga, mana yang paling srek di hati? Jangan pilih karena kelihatannya paling banyak duitnya, tapi pilihlah karena itu yang paling mungkin kamu tekuni setiap hari tanpa ngerasa terpaksa. Oke, sekarang pertanyaan pamungkasnya, gimana caranya biar skill ini bisa jadi duit? Tenang, perubahannya nggak perlu drastis kok. Ada jalan sederhana yang bisa kita ikutin, terutama buat yang baru mulai. Gini alurnya. Langkah pertama, bikin dulu beberapa contoh hasil kerja kamu, ini buat portofolio. Kedua, tawarin bantuan ke lingkaran terdekat, teman, saudara, atau UMKM kecil yang kamu kenal. Ketiga, jangan gengsi buat ambil kerjaan-kerjaan kecil dulu. Ini penting banget buat ngelatih mental kerja dan naikin PD. Dan keempat, setiap selesai ngerjain sesuatu, jangan lupa minta testimoni. Tujuan di awal tuh bukan langsung dapat jutaan, tapi buat ngebuktiin ke diri sendiri, ternyata skill gue ini ada harganya. Teman-teman, saya pengen kita semua pegang prinsip ini baik-baik ya. Kalau kamu mau hidupmu naik level, jangan cuma nunggu gaji dinaikin, tapi yuk naikin dulu level diri kita sendiri. Jadi, ini dia intinya. Penghasilan itu seringkali cuma efek samping dari nilai yang kita kasih ke orang lain. Mungkin nggak instan, mungkin nggak terjadi minggu depan. Tapi, arah hidupmu itu pasti bisa berubah kalau kamu serius membangun sesuatu yang emang dibutuhin sama orang lain. Oke, kita rangkum ya. Skill itu asetmu yang paling stabil. Kamu nggak perlu nunggu waktu yang sempurna. Cukup mulai dengan 15 menit sehari. Pilih satu aja skill yang kamu suka, fokus selama 30 hari, banyakin latihan, dan mulai tawarin jasamu pelan-pelan ke lingkungan sekitar. Ingat ya, banyak orang nunggu hidupnya berubah dulu, baru mereka mau belajar. Padahal, seringnya hidup itu berubah justru karena seseorang memutuskan untuk belajar. Meskipun belajarnya sedikit-sedikit, pelan-pelan, dan di tengah rasa capek. Kuncinya itu konsistensi. Sebelum kita selesai, coba jawab pertanyaan terakhir ini untuk dirimu sendiri. Apa satu skill yang paling pengen kamu kuasai tahun ini? Tulis satu aja, gak sebanyak-banyak. Karena dari satu keputusan kecil itulah, nilai dirimu bisa mulai bergerak naik. Siapa tahu, keahlian kecil yang kamu mulai pelajari malam ini bisa jadi salah satu alasan kenapa hidupmu jadi jauh lebih baik 1 atau 2 tahun dari sekarang.